Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Hadirin hadirat sekalian, para pendengar dan pemirsa Madinah TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih dijadikan sebagai orang-orang yang mencintai majalisul ilm, mencintai majalisul khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita semuanya. Insyaallah apa yang kita dapatkan dari setiap majelis yang kita hadiri, insyaallah menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Salawatullah wassalamuhu, mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, keluarganya dan pecinta-pecintanya min yaumina hadza ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, masih melanjutkan keterangan al-muallif radhiyallahu an Asy-Syaikh Yusuf An-Nabhani dalam kitab beliau Wasailul Usul ila Syamailir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu masih menerangkan tentang bagaimana rambut Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan hal itu. Kemarin kita menerangkan bahwa menurut Al-Imam Al-Iraqi, ya, Al-Imam Al-Iraqi, Al-Hafidh Al-Iraqi, tentang batasan rambut Rasulullah itu ada 3 macam riwayat. Yang pertama, ada kalanya rambut beliau itu balagha syahmatal udun, sampai ke cuping telinganya. Ya. Ada kalanya di bawah dari cuping telinga beliau, dan ada kalanya sampai ke pundak beliau. Ya, jadi ada 3 riwayat tentang sifat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya batasan rambut beliau. Kita kemarin menerangkan juga bahwa rambut beliau itu tidak terlalu keriting, ya, dan juga tidak terlalu lurus, ya. Maka diantara itu khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang tengah-tengah, ya. Jadi beliau tidak terlalu keriting dan juga tidak terlalu lurus, ikal bergelombang. Kemudian kita lanjutkan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kathal lihyah. Beliau itu jenggotnya tebal. Ya, kathal lihyah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kathal lihyah. Ai kathirun sya'rul lihyah. yakni lebat akan jenggot beliau, ya. Bahkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan kana aswadul lihyah hasan asy-sya'r. Kanjeng Nabi itu jenggot beliau hitam, ya, hitam, ya, seperti yang sudah kita terangkan. Walaupun beliau berusia 63 tahun, tapi
ya, uban beliau itu, rambut putihnya itu nggak sampai 20 helai. Nah, 20 helai itu kan ya tidak kelihatan, ya kan, dibanding dengan yang lainnya maksudnya ya. 20 helai itu ya tidak kelihatan. Padahal usia beliau 63 tahun. Nah. Kana aswadal lihya, kata sahabat Abu Hurairah, jenggot Nabi itu ya lebat, ya hitam, hasan asy-sya'r, dan bagus apa namanya itu bulunya atau rambut janggutnya itu bagus ya. Wa kana yu'fi lihyatahu wa ya'khudhu min syaribih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yu'fi ay yuwaffiruha. Jadi jenggot Nabi itu, betul ya, jenggot ya. Jenggot Nabi itu tebal memang ya. Nabi membiarkan itu nanti akan ada keterangannya, bukan berarti beliau tidak merapikan. Ya. Jadi nanti, jangan salah paham, nanti akan ada riwayat bukan Nabi tidak pernah apa namanya merapikan jenggot beliau, tidak. Ya, Nabi nanti akan diterangkan kana ya'khudhu min 'ardiha. Itu Nabi juga memangkas, jadi merapikan, bukan dibiarkan begitu saja, paham ya? Nabi merapikan lebarnya juga panjangnya itu oleh Nabi dirapikan. Bukan dibiarkan terus sampai panjang sekali, tidak begitu ya, jangan salah paham, nanti akan ada keterangannya. Karena yu'fi lihyatahu, ya, beliau membiarkan atau melebatkan akan jenggotnya ya, wa ya'khudhu min syaribih, dan beliau memangkas syarib. Apa syarib? Kumis. Ya, syarib itu kumis. Ya, ini bagi laki-laki kan umumnya berkumis, ya, umumnya berkumis. Jadi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, jenggotnya tadi lebat, tapi kumisnya oleh Nabi dipangkas, ya, dipotong. Yakussuhu ay yakussuhu, memotong akan syarib, ya, kumis beliau. Wa kana ya'muru bi'ifa'il lihya wa qassi syarib. Ya, bahkan beliau dalam banyak hadis itu memerintahkan untuk kita memangkas akan kumis dan memanjangkan jenggot. Wala tashabbahu bil yahud. Janganlah kalian, kata Nabi, menyerupai akan bangsa Yahudi. Ya, bangsa Yahudi itu apa? Kebalikannya katanya. Ya, mereka membiarkan apa? Kumisnya, ya, kadang sampai menutupi bibirnya itu. Ya. Wala tashabbahu bil yahud. Nah, jangan menyerupai bangsa Yahudi. Ulama mengatakan kita ini kan bapak-bapak ada yang agak tebal juga kumisnya ya. Itu dipangkas atau apa lebih tepatnya dicukur ya. Ya, dirapikan itu kumisnya sekira kelihatan atau nampak akan warnanya bibir itu. Jadi merahnya bibir itu kelihatan. Jadi jangan sampai kumisnya sampai nutupi gitu loh. Apa? Cerongot, ya, yes, itulah pokoknya ya. Ya. Loh, tidak apa-apa, kita laki-laki kan ada kumisnya. Ya. Itu kan kumis itu apa? Bikin manis biasanya ya. Ya, ya tidak apa-apa. Cuma ya ini tadi kembali kepada keterangan kita. Ya, hendaknya dirapikan kumis tadi ya, sampai kelihatan merahnya bibir ini. Jangan sampai nutupi gitu loh. Jangan sampai nutupi.
Rawal Imam Ahmad an rajulin minas sahabah rafa'ahu. Imam Ahmad meriwayatkan riwayat ya dari salah satu dari sahabat marfu', man lam yahlik anatahu wa yuqallim atfarahu wa yajuzza syaribahu falaisa minna. Ya. Barang siapa yang mohon maaf tidak mencukur bulu kemaluannya dan tidak memotong kukunya dan dia tidak merapikan atau memangkas kumisnya, falaisa minna, bukan golongan kami, kata Nabi. Bukan golongan kami. Ya, sebab ini termasuk minal fitrah, termasuk kebersihan ya. Mohon maaf ya, mencukur bulu kemaluan, kemudian bulu ketiak juga ya. Nah, memotong kuku ini kan makanya ada caranya. Memotong kuku itu seperti apa? Kita biasanya memotong kuku hari Jumat. Ya, jangan dibiarkan kukunya sampai panjang itu. Ya, ini bapak-bapak kadang-kadang kukunya panjang. Jempolnya tok panjang. Loh kok panjang? Iya, ini soalnya saya kerjanya ya, bagian nyongkel atau apa. Jadi harus kukunya panjang. Loh, daripada pakai kuku ya pakai alat yang lainnya. Anda alasan kukunya panjang untuk nyongkel, ya pakai alat yang lain, jangan kukunya sampai panjang ya. Paham nggih? Potong kuku itu, potong hari Jumat pagi atau sebelum kita berangkat sholat Jumat, dipotong kukunya, sunnah nggih? Sunnah ya. Juga ini tadi mohon maaf ya, memotong bulu yang ada di sekitar kemaluan kita dibersihkan, kemudian bulu ketiak kita dibersihkan. Nah, ini semuanya termasuk bagian dari fitrah, bagian dari kebersihan, kesucian. Subhanallah. Jadi Islam itu pasti bersih, hadirin. Misalnya orang ikut tuntunan Rasulullah, ikut tuntunan Islam, pasti bersih, pasti. Iya kan? Ya, bulu kemaluannya dicukur, ketiaknya dicukur, kemudian kumisnya tadi itu dirapikan, ya, dan kukunya dipotong. Itu kan kebersihan. Bayangkan orang yang tidak pernah motong kuku sampai panjang, di bawah kukunya ada daki-dakinya atau ada kotoran-kotoran. Ini kan penyakit ini. Nggih napa nggih? Ya, nanti makan pakai tangannya, sementara kukunya tadi panjang-panjang. Ada tanahnya mungkin, ada makan. Loh, ini masuk ke mulutnya, masuk ke pencernaannya. Jadi kalau Anda ikut syariat Nabi, sehat insyaallah. Terus gak kena corona insyaallah. Amin. Istilah ikut betul tuntunan Nabi, insyaallah corona jauh, hadirin. Iya. Ya. Nah, tapi kan faktanya banyak di antara kita ini tidak menjalankan. Yakni ala sehat Nabi itu nggak dijalankan, kebiasaan Nabi itu tidak kita jalankan, ya makanya kadang sakit. Ya, makan disuruh cuci tangan, ya kan? Makan cuci tangan, setelah makan kita cuci tangan. Kadang kita ke susu, makannya setelah cuci tangannya setelah makan. Loh, Anda tadi kan megang ini, megang megang setir, ini suruh cuci tangan dulu. Bersih kalau mengikuti aturan, sehat kita. Wudu kita bagaimana? Sebelum kita menjalankan yang rukun, yang wajib, kita membasuh dulu kedua telapak tangan. Betul? Itu kan sunnah. Nggih? Membasuh ini loh, kedua telapak tangan loh. Sunnah. Ya, Anda jangan mengatakan ini buat apa ya? Atau apa gunanya? Padahal nanti kalau kita basuh tangan sampai siku, kan kena juga telapak tangan ini. Paham ya? Kalau sampean wudu, waktu membasuh tangan sampai siku, telapak tangan kena air apa enggak? Kena kan? Ya, mungkin ada orang tanya, loh, buat apa Ustaz? Sebelum wudu masuk ke yang rukun kok kita cuci dulu kedua telapak tangan? Kayak apa? Nanti waktu basuh tangan kan kena juga telapak tangan itu. Loh, Anda jangan mengatakan demikian. Ya? Kenapa? Ini pernah terjadi ya, pernah terjadi. Kenapa kita ini setelah bangun tidur ya pagi itu, subuh bangun tidur, ambil wudhu, cuci dulu dua telapak tangan kita. Kenapa?
Karena kita tidak tahu. Ini waktu kita tidur, ini telapak tangan kita kemana, kita tidak tahu. Mohon maaf ya, namanya orang tidur, kadang garuk-garuk belakangnya. Lah namanya orang tidur, kadang pegang depannya, gatel ya digaruk, ya daki ini ya masuk ke kukunya mungkin, apalagi yang di belakang, ya mari digaruk, dicium, waduh, ya opo ini. Lo orang tidur kan tak sadar hadirin. Lo orang tidur masa sadar? Lah makanya Nabi subhanallah mensunnahkan kita cuci tangan dulu. Kenapa? Lah mungkin waktu tidur tadi itu megang. Paham ya? Dicuci dulu. Subhanallah. Inilah ajaran Islam. Inilah tuntunan Kanjeng Nabi. Ada orang tidak percaya. Buat apa? Ya cuci kedua telapak tangan. Nanti waktu kita mencuci tangan sampai siku kan kena juga itu. Enggak, saya tidak mau. Artinya ada ingkar gitu ya, ingkar dengan sunnah Nabi tadi. Subhanallah hadirin, waktu dia tidur malam itu bangun pagi ternyata maaf tangannya itu sudah masuk ke tuburnya, masuk semua loh sampai pergelangan ini. Ya apa caranya itu? Jadi apa? Ingin dibuat pelajaran ini loh. Kamu tidak mau mengikuti sunnah Nabi, ya kan? Bertanya-tanya apa sebabnya? Kenapa kok cuci tangan? Dikasih pelajaran sama Allah, masuk semua tangannya itu. Artinya ya itu tadi, mungkin kamu megang, kamu tidak tahu. Kan berarti tangannya nanti mutanajis. Ya kan? Karena kita memasukkan ke dalam dubur kita misalnya. Nah, makanya disuruh cuci dulu. Jangan ingkar dengan sunnah Nabi. Jangan ingkar dengan sunnah Nabi. Ada orang, nah ini orang yang itu tadi ya, tidak mau ingkar, tidak suka, ya, apapun alasannya. Contoh lain, ketika kita sholat, ketika anda sholat berjamaah, makmum, panjenengan jadi makmum. Makmum itu namanya makmum ya, mengikuti imam. Dalam hadis dikatakan, ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Loh, namanya diikuti berarti makmumnya jangan mendahului. Betul? Imamnya mau ruku, Allahu Akbar, baru makmum ruku. Begitu ya? Sami Allahu liman hamidah, baru makmum berdiri, i'tidal. Jangan imamnya baru mau ruku, Allah sudah ruku duluan. Ada enggak yang begitu? Ada. Kadang masih waladhdall, amin, langsung gitu. Belum selesai. Kesusu, ingin cepat selesai. Ingin mendahului imam. Nah, dalam hadis dikatakan orang yang mendahului imam itu dalam hadis, apakah dia tidak takut nanti kepalanya akan diganti menjadi kepala himar? An yuhawwidallahu ra'sahu ra'sa himarin. Atau kama qala Rasulullah. Apa tidak takut kata Nabi, orang yang suka mendahului imam tadi, kepalanya akan diganti menjadi kepala himar. Nah, di sini ulama ada dua pendapat. Ya, yang pertama mengatakan itu maksud Nabi kinayah. Ya, mengumpamakan makmum yang suka mendahului imam itu ya kayak himar, kayak binatang. Mau disuruh jadi makmum kok dului imam, kan berarti kayak binatang. Ya, himar itu kan terkenal apa? Bodoh ya kan? Ya, pandir. Ya, Anda jangan seneng dibilang kayak himar. Ente ini kayak himar. Oh iya, alhamdulillah. Loh, kok alhamdulillah? Itu kan perumpamaan untuk orang-orang yang bodoh gitu ya. Itu pendapat pertama. Jadi Rasulullah mengatakan demikian itu untuk menunjukkan kiasan bahwa orang yang suka mendahului imam itu berarti sama dengan binatang, sama dengan himar. Nggak dipakai itu akalnya. Bukankah anda ini makmum? Makmum itu mengikuti, kok anda mendahului. Nah, tapi pendapat yang kedua, ulama mengatakan ala dhahiril hadis, ya, mengikuti dhahirnya hadis itu. Apa? Ya, betul-betul akan diganti nanti oleh Allah kepalanya menjadi kepala himar. Nah, ini
Terjadi hadirin, terjadi. Ya, dalam syarah Al-Yaqutun Nafis diterangkan ada orang ingkar terhadap hadis tadi itu. Ya, mengatakan kakiro, masa ada orang apa kepalanya bisa jadi kepalanya hemar, jelek film jadi nih, jelek film kartun. Ingkar dia. Hanya apa? Dia sholat mendahului imam. Sholat mendahului imam. Artinya kayak gak ngereken gitu loh. Gak kiro ini, gak kiro. Subhanallah. Orang ini bangun tidur, ngoco, ternyata apa? Berubah kepalanya menjadi kepala hemar. Duh, ya apa? Karena ingkar. Paham ya? Rotok ngenyek gitu loh maksudnya. Opo, gak kiro. Tak mungkin. Ayo tak coba wis. Saya mendahului imam, deloklah gak popo. Subhanallah. Berapa lama berubah? Kepalanya itu berubah. Nah, dia kan sering ke masjid. Ya, sering ke masjid. Tapi kok berapa lama nggak ke masjid dia nih? Akhirnya ada teman-temannya nanya, penasaran, mana fulan ini? Sakit kah atau ada apa kok nggak ke masjid? Didatangi ke rumahnya. Waktu didatangi ke rumahnya untuk silaturahmi, untuk mengetahui keadaannya, itu pintunya dibuka sedikit aja. Loh, kami ini mau masuk, kami ini, oh enggak, jangan masuk. Loh, kenapa? Kami ingin tahu keadaan kamu. Ya, tapi enggak usah masuk. Tolong enggak usah masuk. Loh, oh gitu loh. Kenapa kami enggak boleh masuk? Cerita dia. Cerita. Itu tadi. Nah, jadi akhirnya apa? Sejak saat itu ketika dia mau pergi kemana, tutupan. Ya, kayak pakai kudung gitu. Lah kepalanya kepala himar. Ya. Nah, ini balasan bagi orang yang istihza, ya, ngenyek, merendahkan ketentuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Ya, Anda, misalnya, saya tidak mau menjalankan sunnah, terserah Anda. Tapi jangan pernah meremehkan, jangan pernah apa ya, istihza gitu loh, ngenyek. Opo iki, hati-hati. Walaupun itu tidak wajib, walaupun itu hukumnya sunnah. Ya, lebih-lebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Orang yang enggan dengan sunnahku, ya bukan golonganku, kata Nabi. Nah, kalau kita tidak dianggap golongannya Rasulullah, mau jadi golongannya siapa? Golongannya Fir'aun, golongannya Namrud, apa golongannya Abu Jahal? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi jangan pernah meremehkan sunnah Kanjeng Nabi. Termasuk yang kita bahas pertama, memotong bulu kemaluan, ya, membersihkan bulu kemaluan, memotong kuku, memotong bulu ketiak, kemudian merapikan atau memangkas kumis, ya. Kalau tidak melakukan itu semua, sabda beliau, falaisa minna, bukan golongan kami. Ikhtalafal ulama, ya ini penting kita terangkan. Ulama berbeda pendapat. Itu yang afdol memangkas atau merapikan kumis, ya. Artinya masih ada kan, cuma dirapikan, apa mencukur habis. Ikhtalafal ulama. Ya. Mungkin Anda pernah melihat ulama, ustadz, kiai, ada yang sama sekali apa? Ya, menghabiskan apa? Kumisnya nih. Ya, dicukur habis. Ada yang ada kumisnya, paham itu? Ya, cuma ya tadi itu dirapikan, tidak sampai menutupi apa merah-merahnya bibir ini. Nah, ini mana yang paling afdol? Apakah mencukur, ya, memangkas kumis atau menghabiskan? Ayyuhuma afdal? Katanya ikhtalafal ulama. Tapi menurut Imam An-Nawawi, ya, menurut Imam An-Nawawi, Imam Nawawi sudah tahu kan, ya, termasuk apa ya, ulama besar dalam jajaran mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Qala al-Imam An-Nawawi al-mukhtar fi
qassis syarib, ya, annahu yakussuhu hatta yabdua tarafas syafah wala yahuffuhu min aslih. Ya. Menurut Imam An-Nawawi katanya, yang terpilih dari pendapat, ya, tentang mencukur atau memangkas kumis itu, yaitu dia memangkasnya, dia mencukurnya sekira tampak akan bibir, ini ujung bibir ini loh, ya, bibir kita kan atasnya ada kayak tepi-tepinya bibir, itu kelihatan itu. Jadi walaupun tidak dihabiskan, paham ya, walaupun tidak dihabiskan. Nah, itu apa, al-mukhtar, ini pendapat yang terpilih. Makanya banyak ulama-ulama kita ada kumisnya juga, ya. Tapi kalau menurut al-Imam Al-Qadhi Iyad, ya, Al-Qadhi Iyad, ya, beliau berpendapat itu dicukur habis, dicukur habis. Ya, ala kulli hal, ini ada perbedaan pendapat antara ulama. Apakah kumis tadi dicukur habis ataukah kita memangkasnya, ya kan, merapikannya sekira tampak akan pinggiran dari bibir kita. Monggo terserah panjenengan. Ya, saya lihat jamaah ini kan macam-macam, ya. Ada yang dihabiskan semua, atau mungkin tidak keluar kumisnya barangkali, ya. Sudah pakai minyak apa itu? Minyak apa? Firdaus, ya. Pakai minyak ini, minyak jelantah, sudah minyak puantet gak muncul-muncul, ya sudah. Ya, tidak apa-apa, ya kan? Kalau yang kumisnya tumbuh, ya, agak lebat, ya tidak apa-apa. Tapi tadi itu, ya, dipangkas, dirapikan sekira bibirnya tampak. Okay. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Nah, sebagaimana beberapa riwayat, ya, beliau memangkas akan kumisnya. Nah, artinya memangkas kumis ini, ya, berarti ada kumisnya. Artinya tidak sampai apa, menghabiskan atau mencukur semuanya. Nggih, insyaallah akan kita terangkan kelanjutannya pada kajian yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita terus menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan ketentuan Nabi, ketuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk mereka-mereka yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk mereka-mereka yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diakui kelak yaumul qiyamah sebagai umat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma habibna ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habibna ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habibna ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa habibhu ilaina ya Allah ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Waj'al mahabbata Rasulillah sariyah fina wa fi auladina wa banatina wa azwajina wa dhurriyyatina. اللهم اجعل محبة رسول الله أحلى إلى قلوبنا من الماء البارد عند شدة العطش. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.